Tadi pada asar alhamdulillah kita ada kajian bersama kawan-kawan kecil kita, anak-anak juga remaja, para calon penuntut ilmu di pondok. Untuk malam hari ini alhamdulillah kita akan kajian bersama para orang tua dan juga secara umum. Masih ada kaitannya dengan tadi materi yang di awal tentang menuntut ilmu. Kita mencoba mengambil salah satu sosok pernyataan yang fenomenal dari seorang ulama salafus saleh yang mana dikenal sebagai ulama yang hidup di fase kedua setelah wafat Rasulullah SAW. Bisa dikatakan beliau sebagai tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in, yaitu adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, atau yang kita kenal dengan nama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau lahir di Gaza di Palestina tahun ke-150 Hijriah. 5 tahun beliau wafat 150 Hijriah tersebut ya tahun yang sama Imam Syafi'i, salah seorang ulama besar, Abu Hanifah wafat. Jadi kalau kita hari ini kita mengenal ada imam 4 mazhab yang terkenal, ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi ketika Imam Abu Hanifah wafat ini, Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i ini bisa dikatakan yang pertengahan, karena Imam Syafi'i belajar kepada murid-muridnya Abu Hanifah. Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i juga sebagai guru sekaligus murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad belajar pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun kadang-kadang berdiskusi dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sebelumnya kita coba menilik lebih jauh terlebih dahulu tentang Imam Syafi'i sebelum kita masuk ke pernyataan beliau. Imam Syafi'i lahir di Gaza tahun 150 Hijriah. Beliau termasuk Ahlul Bait, artinya garis keturunannya Quraisy al-Quraisy. Bertemu dengan Rasulullah SAW di kakek beliau. Kalau Rasul di kakeknya bernama Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf. Kakeknya Imam Syafi'i itu adalah bernama Al-Muttalib. Ya, Al-Muttalib. Nah, maka beliau termasuk Ahlul Bait. Dan Imam Syafi'i termasuk salah seorang yang telah menjadi yatim di waktu kecil. Ya, di usia yang masih kecil beliau menjadi anak yang yatim, ditinggal oleh ayahnya. Yang mendidiknya siapa? Tidak lain tidak bukan adalah ibunya sendiri. Maka di sini poin terpenting bagi para ummahat. Di belakang ada para ummahat. Khususnya misalkan ada para ummahat atau para kaum muslimin, para wanita ibu-ibu yang menjadi single parent. Maka sudah banyak contoh di kalangan ulama salaf terdahulu, itulah mereka terlahirnya juga dari orang-orang yang yatim sejak kecil. Di antara contohnya adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, single parent. Ada yang lainnya juga kisah. Selain Imam Syafi'i, saya lupa namanya. Itu dia sudah mempersiapkan suaminya berjihad luar kota. Anaknya tinggal masih kecil. Nggak tahu kabar, tidak berkabar di grup WhatsApp. Belum ada grup WhatsApp ya. Hilang kabarnya sampai nggak tahu apakah suaminya masih hidup atau tidak. Sampai kelak anaknya sudah dewasa, anaknya mengajar, baru suaminya atau bapak daripada anaknya balik mendapati anaknya sudah menjadi orang yang besar. Maka di sini pentingnya para ummahat, karena al-um adalah madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama untuk mendidik putra-putri kaum muslimin dengan sangat baik. Di antara contohnya tadi adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka di antara apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, ibunya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau dengan perbekalan yang terbatas, beliau pulang kampung ke Mekah. Karena kan tadi kakek moyangnya adalah Quraisy, ke Mekah. Di bawah dahulu namanya adalah Hijaz.
Hijaz itu artinya Mekah dengan Madinah. Pulang kampung ke Mekah untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anaknya. Maka ini kaitannya dengan kajian dari sore adalah bagaimana kita para orang tua, wabil khusus lagi selain ayah juga para ibu, memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anaknya. Ibunya Imam Syafi'i beliau single parent. Bersama paman-pamannya Imam Syafi'i beliau bawa pulang kampung ke Mekah belajar bahasa Arab. Bahasa Arab yang terbaik. Kalau kita bahasa Bali, di sini ada bahasa Bali halus, ada bahasa Bali apa kasar ya bahasanya. Sebenarnya. Kalau dalam bahasa Arab ada bahasa Ammiyah, ada bahasa Fushah. Bahasa paling fusahnya itu di Mekah, orang Mekah. Kalau kita tarik lagi kehidupan Rasulullah SAW, di waktu kecilnya Rasul dibawa ke kampung Bani Sa'ad. Ya, masih dekat dengan Mekah, kampung Bani Sa'ad, masih sekitaran Hijaz, untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik dari segi bahasanya yang baik, bahasa fushahnya, dan lain sebagainya. Tidak hanya dibekali dengan bahasa saja. Ketika sudah beranjak, ya, beliau menghafal Al-Quran, Imam Syafi'i di usia masih muda, sekitar 7 tahun kemudian menghafal kitab fenomenalnya Imam Malik. Jadi waktu itu belum ada Arba'in Nawawi, belum ada Sahih Muslim, belum ada Sahih Bukhari Muslim, belum ada Imam Bukhari Muslim, belum lahir. Ya, tahun 150 Hijriah, ya, 150-an, 160-an Hijriah, itu yang fenomenal adalah ulama Imam Malik. Imam Malik bin Anas, ya, tapi tidak ada kaitannya dengan Anas bin Malik yang tadi sore kita bahas ya. Imam Malik bin Anas, beliau memiliki kitab yang terkenal, kitab Al-Muwatta. Maka Imam Syafi'i, beliau hafal, selain hafal Quran, beliau menghafal kitab Al-Muwatta tersebut, kitab hadis. Ya. Siapa yang membawanya ke sana dari Mekah kemana? Ibunya, seorang single parent. Ya. Maka tidak lain dan tidak bukan yang diantara yang tidak bisa dipungkiri bahwa al-ummah madrasatul ula. Karena tantangan hari ini biasanya yang paling berat untuk melepaskan anak laki-laki ke pondok pesantren biasanya adalah para ibu. Kalau biasanya yang paling berat melepaskan anak perempuan ke pondok pesantren biasanya para ayah. Nah, maka di sini kita bagaimana meluruskan niat kita, melihat jangka panjangnya tentang kemaslahatan jangka panjang, sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya Imam Syafi'i jauh-jauh dari Palestina menuju ke Hijaz, ke Mekah, terus dari Mekah menuju ke Madinah, mensupport bagaimana agar mendapatkan pendidikan yang terbaik. Berikutnya, Imam Syafi'i menjadi sosok ulama yang sangat besar. Beliau pernah hidup di Baghdad, pernah hidup juga di Mesir. Mazhabnya terkenal menjadi mazhab Asy-Syafi'i, ya, tersebar seluruh dunia sampai hari ini. Beliau termasuk salah seorang yang pertama kali merumuskan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih. Jadi pada masa tersebut ada dua kubu. Murid-muridnya Imam Abu Hanifah itu kebanyakan menggunakan logika. Ya, karena beliau tinggalnya di Irak, di Baghdad. Ada juga kubu Imam Malik, ya, murid-murid Imam Malik, di mana konsentrasi terhadap ilmu hadis. Ya. Imam Syafi'i dengan jeniusnya, dengan pinternya, beliau menggabungkan keduanya, antara tadi ilmu logika, ya, kalau bisa kita katakan hari ini ilmu logika, dengan ilmu hadis tadi. Kenapa kok Imam Abu Hanifah kok banyak pakai logika, jarang pakai hadis? Karena hadis susah masa tersebut. Ya, jauh jaraknya dari Madinah ke Irak. Ya. Belum ada kitab Sahih Bukhari, susah untuk menyaringnya. Maka beliau biasanya kalau Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya biasanya kebanyakannya karena susah mendapatkan hadis yang sahih di daerah beliau, kebanyakan beliau menggunakan logika. Imam Syafi'i berguru kepada murid-murid Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Malik, maka beliau menggabungkanlah kedua ilmu ini, jadilah sampai hari ini ilmu usul fikih.
yang kita kenal sampai dasar-dasarnya diletakkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, ada pernyataan yang sangat fenomenal dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di antara lan tanalal ilma illa bisittah, bahwasanya tidak akan ilmu itu dapat diraih kecuali dengan 6 perkara. Disebutkan apa saja? Sa'unabbi'uka an tafsiliha bibayan, maka aku akan menyebutkannya kepada engkau dengan terang. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghah. Zaka artinya kecerdasan, wa hirsun dan semangat, wa ijtihadun dan juga kesungguhan, wa bulghatun dan juga bekal, wa suhbatu ustadzin wa tulu zaman. Wa suhbatu ustadz yaitu adalah bersahabat, membersamai guru, wa tulu zaman dan juga panjangnya waktu. Ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Tadi kita ulangi lagi. Zaka, hirsun wa ijtihadun wa bulghah wa suhbatu ustadzin wa tul zaman. Yang pertama kita coba akan bahas. Yang pertama adalah zaka. Bagaimana kecerdasan, dibutuhkan kecerdasan untuk mendapatkan ilmu itu, dibutuhkan kecerdasan. Bukan yang dimaksud dengan kecerdasan di sini adalah ilmu itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki IQ tinggi saja. Ya. Namun yang dimaksudkan di sini kecerdasan itu adalah mampu belajar, kuat ilmunya, kuat hafalannya, mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Bahkan dikisahkan, ini kisahnya sangat masyhur, Imam Syafi'i termasuk orang yang memiliki hafalan yang sangat kuat. Sebutkan menghafal satu halaman itu dengan pandangan pertama. Baca sekali hafal. Udah kayak mesin fotokopi gitu ya. Sekali cetak, lengket terus. Orang-orang dahulu. Ya. Karena memang orang-orang Arab itu adalah dikenalnya itu sebagai orang-orang kaum yang suka menghafal. Cepat hafalannya, suka bersyair-syair. Itu bukan ada pada zaman Rasul, bahkan zaman jahiliyah sebelum zaman Rasul itu sudah ada syair-syair terkenal. Ya. Maka penulisan hadis itu terlambat ada. Pembukuan Al-Quran dijadikan mushaf ini juga terlambat. Tidak ada pada masa Rasul karena orang-orang Arab pada masa tersebut bukan kaum yang tulis-menulis, tapi mereka kaum yang cepat dalam menghafal. Maka di sini adalah pertama dibutuhkan zakat, kecerdasan. Kita bagi para orang tua mengetahui bahwa anak-anak kita memiliki kecerdasannya masing-masing. Maka para orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya. Ya. Kita lihat potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap anak itu adalah dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini adalah potensi keimanan. Dia sudah punya fitrahnya. Dia sudah mengetahui. Anak kecil ditanyain kalau nunjuk, biasanya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas biasanya. Fitrahnya sudah tahu bahwasanya Maha Pencipta, Maha Mengatur ada di atas. Maka kita mengarahkannya, menumbuhkan kecerdasannya, menemukan bakatnya. Kita coba mengenalkan dengan agama, mengenalkan hafalan sedikit demi sedikit dari masih. Maka inilah untuk menumbuhkan kecerdasan. Pintu utama di sini adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi yang cerdas. Ada mungkin orang-orang yang hafalannya cepat, ada yang menghafal itu adalah lambat. Ada salah seorang ulama bernama Imam Al-Qaffal. Kalau Imam Syafi'i tadi emang dia didiknya sudah dari masa kecil. Kita coba lihat, tengok yang lain lagi nama Imam Al-Qaffal. Al-Qaffal itu artinya tukang gembok. Ya, tukang gembok. Beliau baru mulai belajar agama itu di usia yang sudah tidak muda lagi, 40 tahun. Di usia di atas 40 tahun baru belajar.
baru menghafal. Ya. Bahkan gurunya dengan sabar menemaninya, dikasih bait-bait syair, matan ilmu sedikit demi sedikit. Namanya sudah 40 tahun susah ngapalin. Ya, wajar kita sudah berusia, sudah banyak tanggung jawab, beban kita, wajar. Tapi Imam Al-Qaffal tidak putus asa, gurunya pun juga tidak putus asa. Kelak Imam Al-Qaffal dikenal sebagai ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Disebutkan dalam biografinya, biasanya beliau hidup kurang lebih usia 90 atau 80 tahun. Maka dikenal 40 tahun beliau hidup dalam kebodohan, 40 tahun sisanya hidup dalam sebagai orang alim. Maka tentang zakat, kecerdasan, perlu kita mengenali kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak kita dengan menumbuhkannya, mendekatkannya dengan ilmu. Berikutnya adalah wahirsun. Hirs itu artinya semangat. Semangat yang sangat besar. Semangat ingin meraih apa yang telah dicita-citakan. Yang namanya belajar, jangan sampai ini adalah karena kita paksa. Kita mencoba mengajak anak-anak kita atau diri kita sendiri juga untuk mengingat kembali bahwa tujuan akhir daripada menuntut ilmu ini adalah bukan sekedar menghilangkan kebodohan dia pada diri kita sendiri. Jauh daripada itu, telah disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Bahwasanya siapa saja yang menempuh jalan menuntut ilmu, hadir di ta'lim, belajar kembali, tidak mengenal usia, maka sahhalallah, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Ya, kalau tadi kita sampaikan, di antara jalur ekspres masuk surga, jalur yang paling mudah, yang paling simple, yang bisa ditempuh oleh semua kaum muslimin adalah jalur thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mau masuk pintu surga yang sedekah, nggak semuanya bisa. Mau masuk pintu surga puasa, nggak semuanya mampu puasa setiap selang-seling. Menuntut ilmu, sekarang semua yang mudah. Asalkan punya semangat tadi. Kita ingat bahwa tujuan akhir kita menuntut ilmu ini bukan kita ingin dikatakan sebagai orang pintar, bukan kita ingin dikatakan sebagai orang yang lebih berilmu, tapi jauh daripada itu adalah kita ingin mengejar surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kalau kita lihat, Allah itu tidak pernah menyuruh Nabi untuk minta ditambahkan harta, minta ditambahkan umur, enggak. Tapi di antara di dalam Al-Quran disebutkan apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Minta ditambahkan apa? Ilmu. Bukan minta ditambahkan harta. Silakan kalau mau minta tambahkan harta silakan. Namun jauh lebih penting daripada itu adalah meminta ilmu. Banyak para ulama dahulu mereka menempuh hanya untuk mengejar satu hadis saja. Waktu itu belum ada teknologi seperti hari ini. Harus keluar kota, menempuh perjalanan yang sangat jauh, berhari-hari, hanya untuk mencatat satu hadis saja. Tak jarang, ada terkadang sudah sampai di kota tujuan, ternyata ulama yang dicari sudah meninggal. Ya. Maka inilah dia pentingnya tentang al-hirs, semangat. Kita juga sebagai orang tua di sini semangat mengupgrade diri untuk menambah wawasan kita terkait dengan ilmu-ilmu terkini. Ya, jangan sampai kita menyuruh anak-anak kita belajar, namun kita tidak semangat. Ya, tidak semangat dalam belajar. Maka terkait dengan semangat, ya, tadi yang pertama modal untuk menuntut ilmu, kecerdasan. Yang kedua adalah semangat anak-anak kita. Apalagi kalau anak-anaknya sudah ada mau ingin masuk pondok, maka harus dijaga. Semangat anak-anak yang rajin untuk sholat di masjid, maka kita harus jaga, ya, agar mereka tetap berada di dalam jalan koridor yang benar. Berikutnya dari 6 pembahasan tadi, 6 pernyataan tadi, yang ketiga adalah wajtihad, yaitu adalah ijtihad,
orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, mencurahkan ke seluruh kemampuannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka pasti akan ditunjukkan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang namanya belajar tentu dibutuhkan sifat sungguh-sungguh. Ya. Baik itu kita mencoba di tengah kesibukan kita, kita meluangkan waktu kita untuk hadir di majelis ta'lim misalkan. Di tengah kesibukan kita, kita hadir di pondok ataupun di sekolah anak-anak kita untuk mengetahui perkembangan anak kita sebagai bentuk sungguh-sungguh kesungguhan kita terhadap pendidikan anak-anak kita. Di tengah kesibukan kita mungkin yang sudah padat sekali sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang ibu, kita masih meluangkan waktu kita, ya, untuk hadir di majelis ilmu. Karena yang namanya ilmu ini tidak main-main. Ya. Kalau misalkan sebagai pengusaha, sebagai pedagang, ataupun juga sebagai di dunia profesional, kita juga membutuhkan ilmu untuk upgrade diri agar pemasaran lebih baik, maka bagaimana juga dengan mendidik anak-anak kita. Ya. Karena aset jangka panjang kita itu adalah di antara anak-anak kita. Ya. Kalau sekarang mungkin yang mengikuti dunia perkembangan ekonomi atau saham di Indonesia, apa namanya, IHSG-nya merah terus misalkan, turun. Ya, karena kondisi global atau bagaimana. Nah, kalau IHSG itu nggak dibawa mati, tapi IHSG-nya anak-anak ini kita bawa sampai mati. Kata Rasul, seluruh anak Adam itu amalannya terputus kecuali 3 hal. Kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah. Para ulama misalnya yang dimaksud dengan shadaqah jariyah ini adalah wakaf. Ya, wakaf. Sedekah yang terus mengalir, terusnya wakaf. Ini sudah banyak contohnya insya Allah. Contoh yang sering Anda sebutkan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana beliau mewakafkan sumur sampai hari ini masih ada rekeningnya. Atau contoh lainnya adalah Masjidil Haram di Mekah dan di Madinah. Biasa kalau ada yang berkesempatan melakukan ibadah haji atau umrah, nanya ini celengan kotak infaknya untuk masjid kok nggak ada. Ya. Karena masjid tersebut nyalanya dari mana? Hidupnya dari wakaf produktif tadi. Di seberangnya Masjidil Haram itu ada Zamzam Tower atau Clock Tower. Itu tertulis besar di pintu masuknya, wakaf dari Malik Abdul Aziz, wakaf dari rajanya, Raja Abdul Aziz, bapaknya Raja Salman. Ya, sudah meninggal beliau puluhan tahun yang lalu, tapi wakafnya masih berjalan sampai hari. Atau misalkan juga wakafnya orang-orang Aceh, ya. Syekh Aceh apa namanya disebutkan. Kalau jamaah haji Aceh itu setiap tahunnya kalau haji biasanya dapat uang sangu tambahan dari hasil wakaf produktif tadi. Ya, dia punya tanah di Mekah, dibangunkan hotel, hasil daripada keuntungan tersebut dibagikan kembali kepada keturunannya, itu adalah orang-orang. Ini contoh wakaf tadi, shadaqatun jariyah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya, aset jangka panjang kita, kalau kita ingin sungguh-sungguh adalah kita mempersiapkan aset-aset ini. Tidak punya harta, baik, ada jalan berikutnya disebutkan, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Jangan sampai anak-anak kita sendiri tidak mendapatkan ilmu atau manfaat dari kita. Ini baik bagi yang berkeluarga ataupun yang tidak berkeluarga. Ilmu yang bermanfaat. Contoh misalkan, para ulama, di antaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Hampir setiap rumah kaum muslimin selain ada Al-Quran, insya Allah ada kitab Imam Nawawi, baik itu Arba'in Nawawi ataupun Riyadhus Shalihin misalkan, kitab-kitab hadis yang simpel yang diterima oleh banyak masyarakat kaum muslim. Beliau usianya relatif muda, ya, wafat di usia masih 40 atau 45 tahun.
Ketika beliau wafat, sebelum wafat ditanya sama murid, engkau nggak nikah? Kalau aku ingat aku bakal nikah. Lupa beliau, saking sibuknya dengan bersungguh-sungguh dengan ilmu yang bermanfaat tadi. Siapa yang mendoakan beliau? Beliau tidak punya anak, tidak punya keturunan, tidak punya istri. Dia mendoakan kaum muslimin semua, anak-anak ideologisnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga sama. Beliau tidak meninggalkan keturunan, hidupnya keluar masuk penjara, bahkan wafatnya pun di dalam penjara. Namun ketika wafat, siapa yang mengantarkan jenazah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Yang mengantarkan baik itu murid-muridnya maupun juga musuh-musuhnya pun turun. Di dalam kitab sejarah disebutkan bahwasanya kota Damaskus pada masa tersebut penuh sesak dengan orang-orang yang mengantarkan jenazahnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi ilmu yang bermanfaat, beliau tidak punya keturunan tapi yang mendoakan seluruh kaum muslimin sampai hari ini bermanfaat. Lalu aplikasinya bagaimana kita hari ini? Selain kita yang upgrade diri, kita juga jangan lupa sharing ilmu yang kita dapat. Hari ini sudah gampang, semuanya insya Allah punya WhatsApp. Ya, entah itu sharing di WhatsApp group ataupun juga sharing ilmu yang bermanfaat di status WhatsApp. Siapa tahu ketika kita share tersebut informasi yang bermanfaat, ada kawan kita, kenalan kita yang tergerak melakukan ibadah karena membaca tulisan kita tersebut. Itu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, ketika amalan anak Adam terputus kecuali 3 hal, yaitu adalah doa anak soleh. Nah, ini investasi jangka panjang hari ini yang insya Allah tidak kenal turun, tidak kenal merah angkanya, yaitu adalah investasi anak soleh. Bagaimana mereka yang akan mendoakan kita ketika kita wafat. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang di dalam kuburnya kemudian diangkat derajatnya, maka tanya, ya Rabb, dari mananya aku bisa naik derajatnya? Maka disebutkan dari doa anakmu. Doa anakmu. Ini tadi terkait dengan kesungguhan. Ya, bagaimana kita sebagai orang tua bersungguh-sungguh mempersiapkan dan juga memilih mana prioritas yang perlu didahulukan daripada pendidikan anak-anak kita. Karena yang namanya menuntut ilmu, kata Imam Ahmad, ma'al mahbarah ilal maqbarah, ya, bersama tinta menuntut ilmu itu sampai ya ke liang lahat. Kembali lagi ke pernyataan Imam Syafi'i, dari 6 hal tadi kita sudah bahas, az-zaka, kecerdasan, berikutnya hirs, semangat, wajtihad, kesungguhan, wabulghatun, artinya adalah bekal yang mencukupi. Ya. Maka di sini yang namanya menuntut ilmu itu butuh biaya, butuh bekal. Baik itu bekal dari segi harta misalkan, ya, ataupun juga bekal kitab-kitab yang menunjang pendidikan tersebut. Maka di sini kita sebagai orang tua, sebagai ayah ataupun bunda, maka berusaha semaksimal mungkin menyiapkan bekal terbaik ini untuk keberlangsungan pendidikan anak-anak kita. Jangan sampai kita mengira bahwasanya pendidikan ini tidak wajib. Ya, memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak kita itu adalah perkara yang wajib, termasuk bagian daripada nafkah keluarga. Bahkan itu lebih penting. Ya, nafkah itu lebih wajib ketimbang sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Ya, nafkah selain nafkah harta juga nafkah ilmu. Ya, termasuk tadi ilmu tadi adalah harta yang kita sisihkan untuk penunjang belajar anak-anak kita. Maka di sini ayah dan bunda yang rahmati Allah, kita berusaha mempersiapkan harta yang terbaik untuk anak-anak kita.
Ada salah seorang sahabat, saya agak lupa namanya, kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas, saat itu sedang sakit keras. Kemudian minta izin kepada Rasulullah SAW. Dia punya harta yang sangat banyak. Wahai Rasul, saya ini nggak punya anak, cuma anak semata wayang. Boleh nggak saya sedekahkan seluruh harta saya? Rasul melarang. Boleh tidak separuhnya? Rasul melarangnya. Kalau begitu sepertiganya. Ini Rasul mengizinkannya. As-sulus sepertiga. Sepertiga itu sudah sangat banyak. Artinya meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan lebih harta itu lebih baik ketimbang tidak memiliki harta sama sekali. Karena tadi kaitannya apa? Dengan bekal, ya, kaitannya dengan pembekalan. Para ulama terdahulu rela untuk membayar dengan biaya yang sangat mahal hanya karena kehabisan tinta di majelis ilmu. Ulama terdahulu rela untuk menjual genting rumahnya hanya untuk keberlangsungan belajarnya. Ya. Maka di sini ulama salafus saleh mengajarkan pada kita juga bahwa saya namanya belajar, pendidikan ini juga butuh biaya, butuh bekal, ya. Walaupun itu biayanya mungkin tidak sedikit. Ini kaitannya dengan wabulghah. Berikutnya yang kelima, wasuhbatu ustadz, yaitu adalah membersamai ustadz, membersamai guru. Ya, kita sebagai orang tua hendaknya memilihkan anak-anak kita tempat yang terbaik, ya, tempat yang kita rasa cocok, tempat di mana di dalamnya terdapat banyak ustadz-ustadz yang dapat mengajarkan adab, misalkan, agar nanti anak-anak kita dapat belajar adab. Banyak yang hadir di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal, namun tidak semua yang menjadi ahli hadis. Kebanyakan dari mereka hanya ingin melihat bagaimana adabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Banyak yang hadir di kajian, ya, namun tidak semua yang mencatat. Kebanyakannya hanya ingin melihat bagaimana adab, ya, yang ada atau ingin silaturahmi di kajian tersebut. Contoh mungkin tadi sore kita sebutkan terkait wasuhbatu ustadz, bagaimana Ummu Sulaim, beliau adalah ibu daripada Anas bin Malik, seorang wanita yang cerdas. Ketika Rasul sampai di Madinah, saat itu Anas usia masih belasan tahun, ada yang mengatakan 11 tahun, langsung menitipkan kepada anaknya, dititipkan kepada orang terbaik, guru terbaik. Karena nggak bisa yang namanya menuntut ilmu kalau jauh daripada ustadz. Masa menuntut ilmu mau deketnya sama preman? Kan nggak mungkin. Ya. Harus mendekat kepada ahli ilmu, harus dekat kepada ustadz. Kita juga sebagai ayah, sebagai orang tua, kita coba mendekat kepada guru-guru kita, ya, membangun komunikasi, bertanya tentang kaitannya dengan pendidikan, karena ilmu ini dibangun dari kedekatan dengan para ustadz, dengan para guru. Imam Syafi'i tidak mungkin menjadi sosok Imam Syafi'i kalau dia tidak dekat dengan Imam Malik, kalau tidak berguru dengan Imam Malik, kalau tidak berguru dengan murid-murid pada Abu Hanifah. Semua kalau kita baca adalah berdekatan dengan sosok ahli ilmu. Sahabat Nabi dikatakan sebagai sahabat. Ya, kita sering mendengar sahabat Nabi. Kenapa dikatakan sahabat Nabi itu sebagai sahabat? Kok tidak dikatakan sebagai temannya Nabi misalkan? Karena ada istilah khusus yang dimaksud dengan sahabat dalam mustalah orang-orang hadis, ahli hadis. Yang dimaksud dengan sahabat, mereka lah orang Islam yang datang berjumpa dengan Rasulullah SAW, belajar kepada Rasul, dan juga wafat dalam keadaan Islam. Jadi kalau ada yang hidup sezaman dengan Rasul tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Rasul, dia tidak dikatakan sebagai seorang sahabat. Dan mereka lah orang-orang pilihan yang diridhai oleh Allah
dan juga Rasulnya. Ya. Kenapa harus bersama guru? Karena tadi membersamai ustadz, maka anak-anak akan belajar tentang adab, banyak diskusi. Ya. Dan ini juga menjadi poin penting bagi kita sebagai ayah ataupun ayah sebagai bunda. Bagaimana ilmu itu kita berikan anak-anak ruang untuk belajar di tempat-tempat yang tidak formal sekalipun. Ya, karena yang namanya menemani ustadz ini artinya apa? Artinya belajarnya bukan hanya di tempat-tempat formal seperti masjid atau kelas. Artinya juga di luar kelas, di luar masjid. Maka disebutkan oleh Imam Syafi'i, wasuhbatu ustadz, menemani ustadz, baik itu sedang perjalanan. Karena ada banyak ilmu yang kita dapat dari ustadz-ustadz kita ketika sedang safar misalkan. Bagaimana tata cara menjamak, mengqashar sholat misalkan. Maka kita para ayah dan bunda juga sama. Gunakan kesempatan ketika berada di dalam perjalanan, baik itu di kendaraan, di motor, atau di mobil, kita menanamkan ilmu-ilmu yang baik kepada anak-anak kita. Yang terakhir, kata Imam Syafi'i, wa tulu zaman, bahwasanya dibutuhkan juga dalam menuntut ilmu itu waktu yang panjang. Waktu yang panjang. Ya, karena yang namanya menuntut ilmu ini tidak ada yang instan. Ya. Mie instan pun nggak instan, ya, masih perlu direbus airnya. Apalagi namanya menuntut ilmu. Tidak ada yang namanya setelah kajian selesai jadi orang berilmu. Dibutuhkan waktu puluhan tahun, bertahun-tahun. Ya. Maka kalau kita lihat ayah dan bunda hadirin rahmati Allah, jamaah rahmati Allah, ya. Kalau kita lihat anak-anak kita bersama kita ini sebentar sekali. Usia dari lahir sampai 6 tahun ada di rumah, atau sampai 7 tahun. 7 tahun pertama ada di rumah. Kita perlakukan anak kita seperti raja misalkan. 7 tahun kedua sudah mulai masuk sekolah. 7 tahun ketiga sudah banyak yang mondok ataupun merantau. Ya, artinya waktunya panjang sekali. Dibutuhkan waktu yang panjang untuk ilmu. Baru nanti kalau 7 tahun yang keberapa, jadi keempat mungkin atau kelima, baru mungkin sudah dapat menemani kita. Maka kita jangan merasa kesepian sebagai orang tua, apalagi khususnya yang anak-anaknya ada di pondok pesantren yang sedang merantau. Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu dibutuhkan waktu yang panjang, yang tidak sebentar. Ya. Bukan hanya sekedar 6 tahun dari pondok, sudah cukup ini. Enggak. Ya, justru kadang menuntut ilmu itu dimulai dari setelah lulus dari pondok pesantren, itulah anak-anak diuji dengan dunia yang sesungguhnya. Maka di sini kalau kita lihat dari pernyataan Imam Syafi'i tadi, ilmu itu tidak diraih kecuali dengan 6 hal. Yang pertama zakat, kecerdasan, maka ini kaitan modalnya dengan akal kita. Ya. Yang kedua adalah semangat, al-hirs, kaitannya dengan hati, di mana hati ini dijaga terus agar on the track niatnya, semangat untuk ilmunya. Kemudian ijtihad, sungguh-sungguh, ini kaitannya dengan amal, perbuatannya, karena ilmu tidak bakal nyantol, tidak bakal berkah kalau tidak diamalkan. Kita ini adalah umat Islam, umat pertengahan. Kenapa umat pertengahan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu golongan yang diberikan nikmat jalan yang lurus tersebut? Yang diberikan nikmat adalah Allah. Mereka adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mereka adalah orang-orang yang tidak dimurkai dan juga tidak disesatkan. Ketika para ulama menjelaskan al-maghdub, itu adalah orang-orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Al-maghdub, orang-orang yang dimurkai, mereka adalah orang-orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Waladdallin, bukan juga orang-orang yang disesatkan. Orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang yang tidak punya ilmu tapi gemar beramal. Nggak punya ilmu, dia nggak tahu apa-apa, tapi rajin sekali beramal.
Jadi kita umat Islamnya pertengahan, ilmu dan juga beramal. Yang keempat tadi wabulghah, terkait dengan pendidikan, menuntut ilmu juga dibutuhkan bekal, modal dunia. Kemudian wasuhbatu ustadz, dekat dengan guru, maka yang namanya menuntut ilmu itu butuh bimbingan. Kita pun juga sebagai orang tua juga butuh bimbingan daripada yang senior, ya, para ami ataupun jidi-jidi kita belajar kehidupan, itu juga kita butuh. Yang terakhir adalah modal, yang terakhir adalah watul zaman, waktu yang panjang. Itulah kaitannya dengan modal kesabaran. Kita dibutuhkan waktu yang panjang, yang sabar untuk menuntut ilmu ini. Maka kita khususnya mengingat kembali pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal tadi yang di awal, bahwasanya menuntut ilmu itu sampai ke liang kubur. Menuntut ilmu tidak ada batasnya, bukan hanya batas waktu wisuda maka selesai, namun dia sampai ke liang lahat pun kita juga masih menuntut ilmu. Demikian yang dapat disampaikan. Mungkin sebelum ditutup, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik. Semoga kajian keluarga hari ini menjadi bekal bagi keluarga kita semua, baik untuk anak-anak maupun juga para ayah dan ibu, ya. Ayah dan bunda yang mati Allah, bahwa saya menjadi bekal, bahwa proses kita masih panjang, proses belajar kita masih panjang, aset investasi kita juga masih jangka panjang sampai kita meninggal, agar tidak terputus, yaitulah anak-anak yang soleh yang kelak akan mendidik kita semua. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.